disebutkan dalam hadis ini. Di awal hadis ini Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha harrama alaikum uquqal ummahati. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Inna Allaha harrama, sesungguhnya Allah mengharamkan. Maka faedah yang pertama dari hadis ini adalah bahwasanya yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan suatu perkara itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak memberikan hukum ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah bagaimana? Rasulullah juga memberikan hukum, memberikan kadang mewajibkan sesuatu, kadang kala menurunkan yang wajib jadi sunnah. Seperti kemarin puasa Asyura kita jelaskan dalam khutbah, tadinya wajib, kemudian turun hukumnya menjadi sunnah. Bagaimana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau menentukan satu hukum kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah itu berucap, berkata sesuatu atas dasar hawa nafsunya, atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, perbuatannya, keputusannya, itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ujung-ujungnya urusan halal menghalalkan atau haram mengharamkan, halal mengharamkan atau haram menghalalkan, itu urusan prerogatif haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah yang paling berhak. Kenapa? Karena Allah pencipta segala sesuatu, yang menciptakan seluruh isi dunia, isi langit, yang menciptakan kita yang harus melaksanakan hukum-hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling mengerti diri kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah lebih tahu tentang diri kita melebihi diri kita sendiri. Allah lebih tahu detail tentang diri kita melebihi diri kita sendiri. Kita kalau ditanya berapa panjang ususmu, itu kan bukan sakit jawab. Ajeng ngukur ini bukan sakit, bukan cara ajeng ngukur bisa. Tapi Allah tahu. Allah Maha Latif. Latif itu mengurus sesuatu dengan sangat detail. Kalau memberikan rezeki, caranya bagaimana, apa yang akan terjadi nanti sampai rezeki itu sampai kepadanya, Allah urus semuanya dengan detail. Maha Latif. Maka Allah tahu tentang diri kita melebihi diri kita sendiri. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan larang itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ini harus digarisbawahi, ya, bahwa hukum yang berlaku kepada kita ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Panjenengan yang punya anak atau seorang ibu punya anak, kan tidak mungkin secara fitrah akan melakukan sesuatu yang membahayakan anaknya, gitu benar. Mungkin bayi saja tidur ditutup, khawatir nyamuk gigit. Bahkan kadang ada anak yang kesandung sih disalahke mejone sing salah. Saking kita ingin melindungi siapa? Anak kita.
Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Wallahu arham. Allah itu lebih sayang kepada manusia dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sehingga kasih sayang Allah tidak mungkin Allah memberikan satu hukum bertujuan untuk membahayakan kita manusia. Ini hal yang tidak mungkin, ini harus diyakini. Maka apa yang Allah larang pasti ada bahaya di dalamnya. Kita lihat tadi Allah haramkan 3 perkara dalam hadis tadi. Pertama, uququl ummahat, durhaka kepada ibu, mengubur anak-anak perempuan. Yang ketiga, suka minta hak tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Ada yang baik dari 3 perkara ini? Ada nggak yang kita secara sadar mengatakan ini perkara yang baik dari 3 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu? Tidak ada. Maka Allah haramkan. Karena yang Allah haramkan adalah perkara-perkara yang buruk, yang akan berdampak keburukan bagi manusia. Terus kita bagaimana? Ya kita ini tugasnya hanya sami'na wa ata'na, sendiko dan jauh. Nek didhawuhi nggih dilampahi, nek dipungi nggih ditilang. Disuruh diperintahkan kita jalankan semaksimal usaha kita. Kalau dilarang kita usahakan betul untuk bisa kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah memberikan aturan halal haram atas dasar pengetahuannya terhadap diri kita, bukan asal-asalan saja. Kalau manusia membuat hukum kadang berubah-ubah karena ada tendensi pribadi supaya bisa masuk aturannya dirubah. Kenapa? Karena ada keinginan pribadi. Kalau menterinya atau orang-orangnya yang pembisnis dia ingin membuat aturan yang memudahkan bisnisnya. Diajukanlah undang-undang di DPR yang sekiranya undang-undang itu akan bisa memudahkan usaha pribadinya. Tapi Allah tidak ada tendensi pribadi. Apa butuh kekayaan? Tidak, Allah sudah maha kaya. Butuh kehormatan? Tidak, Allah akbar, Allah maha agung, Allah maha besar. Dan butuh lagi kekuasaan, juga paling berkuasa Allah. Ketika membuat hukum tidak ada sama sekali dalam didasari dari keinginan atau tendensi pribadi seperti manusia. Maka hukum yang terbaik adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Innallaha harrama, sesungguhnya Allah mengharamkan. Maka yang paling berhak mengharamkan dan menghalalkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau mau menghukumi sesuatu, ini kira-kira haram atau halal? Balik dulu. Kira-kira Allah menghalalkan apa mengharamkan? Apa mau terus? Kira-kira halal lah. Haram orang kata butuh. Halal ya butuh. Ya, kembalikan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Uququl ummahat, yang diharapkan pertama adalah uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Apa itu durhaka? Jangan sering mendengar, sering mengucapkan durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu. Apa sebenarnya yang dimaksud durhaka? Ada yang bisa menjelaskan? Di kodrat apa durhaka itu? Membantah. Bingung ya. Membantah. Apa lagi? Melawan. Masya Allah. Apa lagi? Mencela. Bahwa menyakiti. Nah, yang paling global adalah segala ucapan dan perbuatan yang menyakiti hati orang tua. Itu namanya
durhaka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan batas minimalnya durhaka, Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, "Fala taqul lahumā uffin." Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua kalian uff. Apa itu uff? Uff itu satu ungkapan dalam bahasa Arab, adalah satu kalimat paling ringan yang bisa menyakiti orang tua. Bahkan para ulama, sebagian ulama menyebutkan kalau saja ada, lau alima, seandainya ada, anna minal uquqi adna min uffin la harramahum. Seandainya ada dalam kaitannya dengan durhaka kepada orang tua itu yang lebih ringan dari uff, pasti Allah haramkan. Jadi uff ini dalam istilah bahasa Arab adalah kalimat paling ringan, paling sederhana yang bisa menyakiti hati orang tua. Biasanya kita terjemahkan kalau di Indonesia. Tapi kalau saya lebih cenderung daripada ya lebih ringan. Apa ini? Lain itu kok gula. Itu sudah menyakiti hati orang tua. Orang itu mau cenderungan. Ada anak dikongkon sesuatu yang ringan itu sedikit pesen. Ya dilakukan dipecut ini kalian cak. Benar dipecut, tapi hati tetap ada rasa sakit di orang tua. Ini meskipun ringan termasuk kedurhakaan, termasuk bentuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatan Ustaz, lah kok iso? Lah bapak perlu pun nopo sudah sepuh terus buatan pati umir. Sing cekak buatan. Mungkin tidak dengar, tapi raut wajah kelihatan. Makanya tadi tidak hanya ucapan, tapi juga perbuatan yang menyakiti hati orang tua. Enggak dengar, ceknya enggak dengar, tapi raut wajahnya, warna wajah yang berubah itu kelihatan oleh orang tua. Benar, wajahnya tadinya sumringah tiba-tiba kita lesu gitu, di kompon-kompon langsung terus itu udah mumpun jadi kok orang ikhlas malah itu dalam hati kita seperti dan itu bentuk, salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Terus pripun ya sebisa mungkin di depan orang tua itu sumringah, senyum sumringah, dikuatkan keikhlasan. Karena memang orang tua itu semakin kuat, semakin menyebalkan. Ya benar. Sepakat mau. Memang seperti itu. Iya, maka Allah tegaskan dalam surah Al-Isra itu, kalau kalian bertemu kedua orang tua kalian dalam keadaan mereka sudah sepuh, dimensi disebut oleh Allah itu ketika mereka sudah kondisi sepuh. Ane bapak itu wancung nyambut gawe nggak terlalu butuh sama anak. Kalau sudah sepuh nyambut gawe selain mengkelingan masa-masa suksesnya, tiap kali duduk cerita tentang teman kantornya, duduk lagi sama anaknya, cerita yang sama diulang sehari bisa 10 kali. Gitu bener. Nggak butuh sabar loh. Wawe jengpon maaf, ya pun iki pun ping 5 iki jenengan cerita. Orang tua sakit hatinya kalau seperti itu. Ketika orang tua sudah sepuh, kita tinggal bersama mereka, bermuamalah dengan mereka, maka Allah ingatkan, fala taqul lahumā uffin. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Jadi bukan dalam keadaan orang tua itu normal yang disebutkan, tidak. Justru ketika orang tua sudah sepuh seperti ini, kita harus lebih berhati-hati dengan sikap kita.
Apalagi kira-kira raut wajah tadi ya. Apalagi sampai melotot. Melotot. Balatan harumah membentak, apalagi membentak. Tak boleh. Wa qul lahum qawlan karima. Kalau berucap kepada orang tua, bicara dengan orang tua, pilih kosakata yang paling mulia. Nek Jawa nggih diusahakan Jawane sing krama, nek kok kulino ngagem krama. Nek pancen gaji nek ora tau nganggo krama ya tapi setidaknya bukan ucapan yang kasar kan ngoten. Kan kadang sekarang anak boten kenal basa krama. Nek arek-arek itu pun sami boten kenal. Wong sing sak kula mawon nek krama inggil rada kangelan. Kula nek mantenan niku MC niku iki nopo boten paham. Nggih wong Jawa niku sebab apalagi yang di bawah saya. Kalau yang anak-anak Gen Z itu yang boten kenal kan basa krama. Tapi minimal meskipun bahasa Linggopo karena terbiasa dengan itu, tidak dengan bahasa yang kasar, berucap dengan qaulan karimah. Ya, di pojokan malah ngobrol dewe lagi diceramai ini. Ya, apalagi mungkin pemberian ini sangat menyakiti hati orang tua. Kita mungkin punya usaha yang baik, ingin Allah anugerahi usaha yang lancar, bisa membahagiakan orang tua. Pak Bu, rencana tidak umroh tak bayari, alhamdulillah. Soalnya bayari umroh. Kalau balik disebut semua tak umroh, ya Allah. Umrohnya orang-orang loh Bu. Sebab-sebab dengan Bu rasa umroh ya mau ngarep, marahnya hati mau Bu. Lebih baik tak memberi tanpa menyakiti orang tua daripada kita ngasih tapi justru diungkit-ungkit menyakiti hati orang. Untuk orang tua lebih baik saya nggak dikasih daripada setelahnya diungkit-ungkit terus, disebat-sebut terus. Padahal tidak sebanding dengan apa yang diberikan orang tua kepada anaknya. Tidak sebanding sama sekali. Sering kita sampaikan satu apa yang sudah sampai menghajikan digendong saja tidak setimpal dengan satu tarikan nafas seorang ibu ketika melahirkan. Ya, seorang dari Yaman, ada lagi dalam riwayatnya dari Khurasan yang dia menggendong ibunya dibawa ke Mekah untuk sa'i dan umroh, tawaf sa'i haji umroh digendong. Boten kursi roda. Ngomong alih bayar ngomong dorongke boten ini digendong dhewe. Terus ketika sampai pada Ibnu Umar, bagaimana Ibnu Umar ini sudah bisa mengganti jasa ibu saya atau tidak? Kata Ibnu Umar, la walau bihafratin wahidah. Tidak sama sekali. Meskipun hanya satu tarikan nafas ketika ibumu melahirkan. Dalam riwayat lain, tidak mengganti meskipun satu kali kontraksi dari kontraksi-kontraksi yang ibumu rasakan ketika melahirkan. Wonten sing pun nate gendong ibuke. Wonten sah umroh pun. Wonten sah umroh. Ibu gendong ibunya ke sana kemari. Boncengin motor wae kadang isi motor besu. Boncengin sekarang ngomel. Jadi jangan menyakiti hati orang tua, mungkin pemberian kepada orang tua sudah diberi sudah ikhlas. Jangan pernah diungkit-ungkit, itu menyakitkan hati. Ada orang yang malu jalan sama orang tuanya. Anak-anak Gen Z ini sangat circle pergaulannya orang-orang yang mampu, yang keren-keren, sementara mungkin orang tuanya tidak demikian. Kemudian dia merasa malu dengan orang tuanya, jalan sama orang tuanya nggak pede. Sehingga terjadi kata sinetron ini di dunia nyata ada betul-betul ada orang yang punya sifat seperti ini.
Ini hal yang menyakiti hati orang tua. Dan harus kita garis bawahi ingat, orang kalau sudah durhaka sama orang tua maka tidak akan beruntung hidupnya. Dan dunia terasa aman-aman saja, maka akhiratnya hati. Karena Nabi tegaskan 3 kali Rasulullah SAW bersabda, rohima ampun, rohima ampun, rohima ampun. Celaka, celaka, celaka. Orang yang ketemu orang tuanya di dunia atau salah satunya tapi tidak masuk surga karena dia durhaka pada orang tuanya. Celaka, celaka, celaka. 3 kali Rasulullah sebutkan. Kalau sudah 3 kali berarti ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua juga sebagian orang ada yang menghalangi orang tuanya untuk melakukan sesuatu yang mubah, yang boleh. Secara syariat boleh-boleh saja. Terus anaknya ngalang-ngalangi. Contoh, ada orang tua mungkin ibunya sudah meninggal atau ayahnya sudah meninggal. Terus kerentak pengen rabi meneh. Ya, ingin punya istri lagi atau ingin punya suami lagi. Orangnya sudah ada, orangnya baik yang mau melamar, atau orangnya baik yang mau dilamar. Lalu anaknya bilang, Pak, anakmu wis gede-gede, kok ya dadak isih arep rabi maneh iki ngopo ngoten niku nggih kakak sing ngoten iki nggih. Bapak sudah tidak cinta lagi sama ibu. Ibu sudah lupa kebaikan-kebaikan bapak selama ini. Baru ditinggal berapa tahun kok wis arep rabi meneh. Kami anak-anak sudah tidak siap ngopeni bapak ini. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu ibu baru. Padahal nikah cari istri, bukan cari ibu untuk anak. Anak itu gede, dia dicari istri. Ada hal-hal dalam pernikahan itu yang tidak bisa digantikan oleh anak, tidak mungkin digantikan oleh anak. Hanya Anda untuk mau bicarakan tentang anaknya kalau sopo, apa yang karo anaknya? Dikal garwan. Makanya pernikahan itu dalam surah An-Nur disebutkan litaskunu ilaiha, supaya tenang. Surat Ar-Rum. Ar-Rum, masyaallah. Surah Ar-Rum, maturnuwun. Surah Ar-Rum. Litaskunu ilaiha, suami istri supaya mendapatkan ketenangan. Tidak bisa didapatkan dari hubungan ayah dan anak, ibu dan anak, tidak dikatakan litaskunu ilaiha. Yang bisa hubungan suami istri. Terus ada anak yang menghalangi hal ini, tak boleh. Bapak yang nurut ya wis ora entuk ya ora apa. Tapi ning jero atine asline nggih nongkol mangkel lan opo kok ora oleh. Ana de bojo yo sing biayai aku dhewe. Nganggo duit pensiun aku dhewe. Ora njaluk anaknya kok ora oleh. Harusnya dihukum. Yang penting calonnya baik. Kalau perlu dicarikan, aku lagi lah. Supaya orang tua ini perlu kita sampaikan karena kasus seperti ini banyak terjadi. Ya. Seolah-olah kalau sudah meninggal kemudian mau menikah lagi itu jadi satu hal yang aib. Ada yang menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal itu pagi istrinya meninggal, malam sudah nikah lagi. Ampun ditiru ya, ini Imam Ahmad. Kaliber Imam Ahmad dengan ya. Kaliber Imam Ahmad. Kenapa? Karena beliau memang fokus dalam menuntut ilmu, dakwah, nulis kitab dan lain sebagainya. Butuh pendamping yang untuk support beliau. Dan nggak ada masa idah ya. Lagi-lagi nggak ada masa idah. Yang ada masa idah wali. Pagi nikah, malam bebas dari meninggal, malam sudah dapat calon Istri. Kalau sekarang, masya
Masya Allah kok laki-laki model seperti ini. Pernikahan itu tidak sekedar hubungan suami istri, hubungan badan, tidak, banyak hal. Dengan lebih tahu dari saya, kalau lebih lama gitu. Nah, oleh karenanya ini satu hal yang juga patut untuk kita soroti ya, karena belum lama ada kejadian yang menimpa seperti ini. Sudah agak sekolah cerita duduk di Bapak Ustaz, kamu pengen rapi mana orang oleh sakit dulu. Ini gue ya belum izin juga ada yang buat kita juga. Sudah ada calonnya, apa tidak boleh, sedih sekali kalau sedih. Tapi karena daripada nanti anaknya demikian, malah gak aku sama anaknya, akhirnya dia ngalah. Padahal sebenarnya dalam hatinya sedih. Jadi monggo ya, anak-anak yang mengalami seperti ini jangan dihalang-halangi, karena sesuatu yang secara syariat boleh-boleh saja, halal-halal saja. Kemudian di antara bentuk kedurhakaan disebutkan di sebagian ulama adalah termasuk durhaka ketika orang tua mau bicara dengan kita terus milih-milih kata, hati-hati karena takut menyinggung perasaan kita. Orang tua mau ngobrol dengan kita tidak bebas, tidak bebas berucap. Milih kata, hati-hati kamu nonton dua ngomong ini kira-kira anakku mesumur aja. Nek aku ngomong ini kira anak-anakku itu sikapnya seperti apa ya. Jadi seorang ayah, seorang ibu sampai tidak bebas, tidak bisa berkata-kata dengan bebas di hadapan anak-anaknya. Kenapa sikap anaknya? Ada salah kata sedikit marah, salah kata sedikit kita protes. Anaknya merasa paling tahu, lebih tahu dari orang tuanya, sehingga setiap ucapannya dibantah terus, akhirnya mau bicara hati. Ini kata para ulama termasuk bentuk kedurhakaan. Sampai ada putranya Hasan atau Al-Husain yang tidak mau makan bareng dengan bapaknya. Kalau makan dia nunggu bapaknya selesai makan dulu. Kenapa? Takut kalau bapaknya ingin mentok terus dia makan, ngambil dulu mentoknya, padahal bapaknya sudah ingin makan mentok. Saking hati-hatinya menjaga perasaan orang tua. Tunggu dulu sampai bapaknya selesai, baru dia mau mulai makan. Kalau kita ada gerek itu jadi dua, totoke itu bapaknya anaknya, ya. Mentoke itu anaknya, bapaknya tinggal berdua, Masya Allah. Ya, orang tuanya mungkin ngalah sebagai anaknya sih. Kita anak harusnya sadar. Ya udah ingin mentok ya poro-loro palingnya separuh jadi bapaknya sendiri, bapaknya berutune, anaknya mentoke, bubune lah. Wah, hati-hati sikap kita kepada orang tua, jangan sampai membuat mereka itu terlalu berhati-hati ngomong, nggak bebas. Kita gampang marah, gampang emosi tiap menyikapi omongan orang tua sampai mereka takut bicara dengan anaknya. Ini bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kecuali kalau orang tua memerintahkan anaknya untuk berbuat maksiat. Kalau orang tua memerintahkan anaknya berbuat maksiat, maka tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam perkara maksiat kepada pencipta. Siapapun ini, siapapun merintahkan kita bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kita
turuti, mau itu pemimpin, presiden, mau itu orang tua dan boleh. Tapi kita tetap harus bersikap baik kepada mereka. Yang tidak ditaati hanya perintah itu saja, bukan kemudian semua perintah ditolak. Misal, untuk boleh rasa sholat asar. Sholat asar menyambut gawe ini orang maksimal, maksudnya itu. Ini kan larangan perbuatan maksiat. Maka kita tolak dalam hal itu saja. Dalam hal diperintahkan untuk tidak sholat asar. Ini dikon ngeterkene pasar, dikon liane tetap taat pada orang tua. Bukan terus bapak itu aku rasulah, aku ngopo wae ora bakal manut. Dikongkon iki ora gelem, niku ora gelem tidak. Yang tidak ditaati, yang tidak boleh ditaati itu hanya pada perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan terus kita sama orang tua kemudian tidak mau semuanya, tidak taat semuanya. Apalagi urusan sholat, bahkan ketika orang tua kita musyrik saja, misalnya naudzubillah, kalau kemudian orang tua musyrik saja masih kita harus waswahibhuma fid dunya ma'rufah. Pergauli mereka, bersikap kepada keduanya di dunia dengan sikap yang ma'ruf, dengan sikap yang baik. Ini Masya Allah, hak orang tua begitu besar. Bukan karena ibunya kita mungkin yang masih melakukan kemaksiatan, bisa percaya kronik-kronik, terus kita tidak mau bergaul dengan orang tua. Malah bisa ngomongnya nih bapak ibu, ya tidak boleh. Tetap kita perlakukan sebagai orang tua. Soalnya kalau tinggi saja, kok gondoro, nah itu tidak usah ikut. Buatan Pak, jadi dengan cara